Oke, untuk soal nomor 7 kita cek dulu. Jadi di sini ada Pak Fauzi, dia itu tidak dapat melihat benda jauh melebihi 75 cm dan ketika membaca Pak Fauzi menjauhkan bukunya sejauh 45 cm. Maka Pak Fauzi harus menggunakan kacamata dengan lensa titik-titik. Oke, yang pertama, ketika dia menjauhkan benda, dia tidak bisa melihat benda dengan jarak yang melebihi 75 cm. Dari situ kita tahu bahwa Pak Fauzi ini mengidap rabun jauh atau miopi, di mana dia harus menggunakan lensa cekung atau yang bernilai negatif. Nah, kemudian kita cari kekuatan lensanya sama dengan min 100 per 75. 75 ini adalah jarak benda terjauh yang bisa dia lihat. Berarti nanti ketemu minus 1,33. Kemudian ketika dia mau membaca, dia harus menjauhkan bukunya sejauh 45 cm. Itu menunjukkan bahwa dia mengidap hipermetropi atau rabun dekat. Maka dia harus menggunakan lensa cembung yang lensanya itu positif. Dengan kekuatan lensa itu kita bisa hitung 100 per 25. 25 ini adalah SN dikurang 25 ini untuk mata normal dikurangi 100 per 45 itu dari jarak buku yang tadi dijauhkan, maka didapatkan nilai 1,78. Maka jawaban yang tepat adalah C. Dia menggunakan kacamata dengan lensa rangkap dengan kekuatan lensa minus 1,33 dioptri dan positif 1,78 dioptri. Untuk soal nomor 8, sebuah benda diletakkan 8 cm di depan lensa cembung dengan fokus 5. Kemudian diletakkan lensa cekung dengan fokus 10 di belakang lensa cembung sejauh 80 per 3. Apa yang terjadi pada bayangan benda tersebut? Apakah ada pengaruh peletakan lensa? Oke, sekarang kita coba. Jadi di sini ada garis, kemudian kita buat lensa cembung dengan fokus, berarti fokusnya 5, jarak antara fokus dengan lensa itu 5. Kemudian di sini kita buat lensa cekung. Dari sini ke sini itu jaraknya adalah 80 per 3 atau 26,67, dimana si lensa cekung ini mempunyai fokus 10. Berarti di sini ya. Oke, berarti jarak antara cembung dengan si fokus ini adalah 16,67. Oke, dari sini ketika benda itu di sini, lensa cembung ya, dia akan membentuk bayangan itu tepat di sini. Oke. Bayangan tersebut tuh akan terbentuk di belakang 2F. Jadi kalau ini 5, maka ini ke sini kan 5, ini ke sini 10. Dia akan terbentuk di daerah yang lebih dari 10 jaraknya. Nah, maka kemungkinan dia akan terbentuk di sekitar sini ya. Sekitar sini. Kemudian jika ditanya apa yang akan terjadi pada bayangan benda tersebut, ya sesuai dengan kaidahnya. Kalau misalkan apakah ada pengaruh, apakah apa yang terjadi pada bayangan benda tersebut, ya bayangannya akan tetap terbentuk tanpa adanya pengaruh dari peletakan lensa cekung. Kenapa? Karena tidak menyentuh atau tidak mendekati lensa cekung, jadi tidak ada pengaruhnya seperti itu, karena dia terbentuk di titik yang tidak lebih dari 26,67. Jadi dia hanya terbentuk di daerah yang depan aja. Seperti itu. Untuk soal nomor 9, praktikan akan melakukan praktikum menggunakan cermin dan lensa. Praktikan tersebut mendapatkan hasil praktikum bayangan tertangkap layar dalam kondisi terbalik dan ukuran lebih besar dari ukuran aslinya. Prediksikan lensa atau cermin yang digunakan dan letak benda tersebut. Oke, jadi sifat bayangannya terbentuk adalah terbalik dan diperbesar. Nah, ketika lensa itu, maka berdasarkan kesimpulan tersebut kita tahu bahwa dia menggunakan lensa cembung, yang mana bendanya itu terletak di antara F2 dan 2F. Jadi kalau misalkan ini lensa, kemudian ini ada fokus, ini ada 2 fokus, maka bendanya itu akan diletakkan di sini. Ketika benda diletakkan di sini, dia akan membentuk sifat bayangan seperti ini. Kemudian kalau cermin, maka dia menggunakan cermin cekung, yang mana bendanya itu ada di R2. Atau ini cekung,
di sini ini ruang 2 maksudnya ya. Di sini ada ruang 1, ruang 2, ruang 3 dan ruang 4 itu di belakang. Nah, berarti bendanya itu di sini sama letaknya dengan yang ini. Seperti itu. Kemudian soal nomor 10. Untuk nomor 10 diketahui jari-jari kelengkungan dari lensa plan konveks. Plan konveks artinya yang plan itu datar, yang konveksnya itu berarti cermin cekung ya kalau nggak salah ya, antara cekung atau cembung gitu. R1 nya itu 20 cm, R2 nya itu punya datar, yang datar itu tak terhingga nilainya. Kemudian diketahui bahwa indeks biasnya adalah N0 1,5, kemudian diletakkan di medium yang berbeda dengan N1 nya itu 1, N2 itu 1,33, N3 itu 1,47. Apakah terjadi perubahan fokus pada lensa tersebut? Oke, kita hitung dulu untuk yang N0 di mana indeksnya itu 1,5, itu kita pakai rumus ini. Untuk dua lensa itu pakai rumus ini. Kemudian N-nya itu adalah 1,5 dikurangi 1, R1-nya itu 20, R2-nya itu tak terhingga. Kemudian 1,5 dikurangi 1, 0,5 dikali 1/20. Hasilnya adalah, fokusnya adalah 40. Ini adalah nilai yang pertama. Kemudian dia dicoba untuk di medium lainnya. Kita coba hitung N1-nya tidak terhingga ya, karena 1 dikurangi 1 itu 0. Kemudian N2-nya itu ini didapatkan nilai fokus 60,60. Kemudian N3-nya itu didapatkan fokus 42,5. Maka apakah terjadi perubahan fokus pada lensa? Ya, terjadi perubahan di mana fokusnya berubah-ubah dikarenakan lensa tersebut diletakkan di medium yang berbeda, seperti itu. Jadi medium akan mempengaruhi nilai dari fokus si lensanya, seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 11, Pak Nanda dan pot bunga berjarak 100 cm. Pak Nandar mengalami cacat mata saat pot tersebut dipindah lebih dari 100. Oke, jadi dia pertama jaraknya 100 nih. Kemudian ketika dijauhkan atau lebih dari 100 cm, mata kanan itu terlihat gambar A. Gambar A itu masih jelas nih. Sedangkan mata kirinya itu seperti gambar B, buram. Nah, ketika pot bunga digeser lebih jauh lagi melewati titik 200, maka semuanya buram. Nah, selidikilah cacat mata yang dialami Pak Nandar. Oke, Pak Nandar itu berarti mengalami rabun jauh. Karena dia tidak bisa melihat jauh. Kemudian, lalu kenapa dia bisa berbeda antara ketika jaraknya 100, yang kanan bisa, yang kiri enggak misalkan. Nah, itu dikarenakan mungkin nilai minusnya itu berbeda. Jadi antara mata kanan dan mata kiri itu memiliki nilai minus yang berbeda, seperti itu. Lalu kacamata dengan lensa apakah yang dia baik untuk gunakan? Maka lensa cekung atau lensa yang negatif nilainya. Kemudian untuk soal nomor 12, Pak Galih menderita hipermetropi. Hipermetropi adalah rabun dekat. Dia pakai kekuatan lensa 2,5 dioptri. Kemudian Pak Galih itu lupa membawa kacamatanya. Kemudian meminjam kacamata rekan kerjanya yang sama-sama menderita hipermetropi, tapi Pak Galih ini harus menempatkan surat kabar sejauh 5 cm dari matanya biar dia bisa membaca gitu. Kemudian ditanyakan berapa kekuatan lensa yang dimiliki oleh rekan kerja. Oke, yang pertama kita pakai rumus ini. Kekuatan lensa dari Pak Galihnya sendiri. Itu untuk mengetahui PP-nya, nilai PP. Setelah itu kita hitung kekuatan lensa temannya, yang mana 100/Sn itu 4 nilainya, dikurangi 100/50 di sini karena Pak Galih harus memundurkan surat kabar sampai 50 cm biar bisa terbaca. Maka diketahui P-nya adalah 2 dioptri. Kemudian untuk soal nomor 13, Pak Gara menggunakan teropong, mata tak berakomodasi dan menghasilkan ukuran bayangan 3 kali. Oke, matanya tidak berakomodasi, M-nya 3 kali, jarak okulernya 40. Jadi fokus okuler itu
sama dengan S okuler untuk teropong ya. Kemudian Pak Garanya itu miopi atau rabun jauh menggunakan kacamata berkekuatan 1 dioptri minus 1 dioptri. Apakah Pak Gara dapat melihat dengan jelas bayangan benda yang dihasilkan teropong tanpa menggunakan kacamata? Oke, jawabannya itu tidak. Kenapa? Mata normal itu PP-nya itu 25 cm. Nah, sekarang kita hitung dari kacamata yang dipakai memiliki kekuatan lensa minus 1, berarti kita pakai rumus ini untuk mencari si PP-nya. Masukin aja, nanti akan didapat PP-nya itu adalah 20 cm. Jadi ini tidak sama. Yang artinya Pak Gara tidak akan bisa melihat bayangan jelas di teropong tanpa menggunakan kacamata karena dia menderita cacat mata, seperti itu.